Assalamualaikum, saya Afrik Muhammad Nasrullah dari Desa Podomoro, Sunterjaya. Saya mengambil perumahan di Gria Family 4 Cibitung dikarenakan lokasi strategis, material bangunannya juga bagus, desain rumahnya bagus, walaupun subsidi setara klaster, dan saya cocok alhamdulillah jodoh di Gria Family 4. Semoga barokah, untuk barokah diberikan rezeki yang banyak, halal, lancar, dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani ke Desa Cakung. Saya ngambil rumah di Gria Family 4 di Cibitung. Alhamdulillah rumahnya bagus. Ya nggak seperti rumah-rumah subsidi biasa. Udah siap huni, renovasi ya cuma sedikit lah. Alhamdulillah saya cocok. Dekat jalan tol, material beda lah dari rumah-rumah subsidi biasa. Insya Allah di sini lebih bagus lah. Mudah-mudahan rumahnya lancar, barokah, bisa ditempatin buat keluarga nyaman. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan barokah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Widaryanto dari Desa Tambun. Sekedar untuk informasi bahwa hari ini hari Minggu tanggal 23 September 2020, alhamdulillah kami melakukan akad di Gria Family 4 Cibitung, tepatnya di Kecamatan Sarimukti, Kecamatan Cibitung. Nah, alhamdulillah untuk spek bangunan sendiri di Gria Family 4 ini terbilang beda dari yang lain, dalam arti lebih bagus dan lebih berkualitas dibandingkan dengan rumah subsidi di tempat yang lain. Insya Allah lebih baik dan lebih bagus. Untuk speknya sendiri, masalah double dinding, temboknya juga sudah double dinding, terus bangunannya lebih kokoh, lebih kuat. Kamar mandi sudah di belakang dan sudah rapi, belakang sudah tertutup tembok setinggi 2 meter, sudah ada dapurnya juga, dan tidak perlu membongkar sepiteng untuk merubahnya lagi karena sepiteng sudah ada di depan dengan ukuran yang besar dan tidak perlu merenov banyak-banyak lagi. Sekian dari saya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena perdana, alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila sambutan keadaannya seperti ini, tolong dimaklumin. Jadi dengan tempat yang ada, saya tolong duduknya diatur, tetap kita jaga prosedur COVID. Jadi rumah subsidi ini, kalau pengembangnya punya hati, punya tanggung jawab, rumah yang bagus. Bapak tadi udah dapat bantuan cash 20.800.000. Setiap bulan 650 sampai 700.000. Kita diatur dengan ketat, Pak. Izin tanah harus dimiliki SHGP.
tidak bisa SHM karena kan perusahaan tidak bisa. Kenapa? Kok nggak SHM Pak? Nggak bisa. Saya perusahaan yang bisa SHM hanya nama pribadi. Kita beli banyak tanah SHM pun kita turunin jadi SHG jadi SHGB. Diatur. Peraturannya juga diatur. Jalannya minimal depan rumah 6 meter. Artinya 6 meter kita udah coba Fortuner sama Pajero muat. Lokasinya juga pinggir jalan. Coba Bapak beli klaster 300 juta. Masuk. Oh jalannya kecil. Dia nggak ada yang ngatur, kayak jagoan. Klaster itu kayak jagoan. Harganya kayak jagoan. Bikin set plan-nya kayak jagoan. Juga saya jelek-jelek kan ya Pak. Kita bicara aktual. Kita bangunnya pun jagoan. Kita diatur semua Pak. Speknya dengan harga dibatasin. Yang susah kan itu. Kita harga dibatasin. Harga 168, tidak boleh lebih. Lebih 500.000 pun bukan subsidi. Bapak nggak dapat PPN nggak. Jadi kita berpatokan gimana caranya ikuti peraturan pemerintah. Gimana caranya kita bisa bikin rumah bagus dengan harga yang sama. Kita udah survei ke tempat lain, kenapa orang lain dindingnya double, catnya diginiin, ngelotok. Kalau di sini Bapak gesek-gesek, baju Bapak sobek, saya jamin nggak ngelotok. Jadi saya bikin rumah, mudah-mudahan saya pengembang, Bapak bisa bayangin rumah saya seperti apa. Bahasa sombongnya kayak di film-film lah. Material yang saya pakai di rumah saya pakai di sini Pak. Saya nggak mau jadi maling. Karena saya tahu jujur, yang jadi maling di proyek itu bukan pemborong, bukan tukang. Siapa yang jadi maling? Pengembang. Saya berani ngomong, saya bilang saya udah lama jadi orang susah. Saya semuanya cari pakai yang jelek. Udah nggak apa-apa tukang, gatel dikit lah. Jadi kalau kita semua ikutin aturan, nggak mungkin rumah subsidi itu jelek. Jadi rumah subsidi itu dibikin emang rumah yang layak dengan peraturan ketat. Pondasinya diatur, besinya diatur, jalannya diatur. Nggak ada rumah subsidi Bapak bilang, saya beli rumah subsidi kok jalannya kecil ya, cuman buat mobil sama motor, maling. Semua di sini ada peraturan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kamu tinggal di rumah subsidi, ya maaf, berarti rumahmu jelek. Mungkin karena Bapak nggak ketemu rumah yang bagus. Dari ribuan pengembang, insya Allah yang ada lah yang mudah-mudahan seperti kita, mudah-mudahan Bapak tahu artinya, kita nggak akan bikin rumah jelek. Jadi di sini saya bicara subsidi itu bukan rumah jelek. Bapak dapat bantuan cash 20.800.000, Bapak dapat bantuan 650 sampai 700.000 per bulan. Bapak kerja di mana Pak? Bapak ngambil rumah di sini. Kerja di mana Bapak? Udah lama kerja di situ? Berapa Pak? Oke, anggap aja. Ada yang udah lama kerja Pak di sini? Yang satu perusahaan udah ada di atas 5 tahun? Ada nggak bos Bapak mau ngasih 700.000 per bulan selama 15 tahun di luar gaji? Saya sayang sama kamu loh. Sayang apa kita nggak tahu. Kamu saya kasih tambahan 700.000 per bulan. Tapi kamu harus berangkatnya orang lain jam 8, kamu setengah 8. Mungkin mau 700.000. Jadi tolong maksudnya ini yang diberikan pemerintah ini buat orang yang terpilih dan sadar mau memberikan berkas. Bapak nggak disuruh push up. Bapak push up dulu 100 kali kuat saya kasih subsidi nggak? Berkas. Tapi berkasnya ribet. Setelah saya jelaskan kan wajar kan Pak. Jadi yang saya jelaskan ini untuk bekal Bapak 15 sampai 20 tahun langsung. Jadi bukan arti bahwa rumah subsidi itu jelek. Nah, kadang Pak sarannya saya udah kasih slip gaji, udah saya print koran, kok diminta lagi? Yang minta pemerintah. Kita juga sebenarnya tadi saya bilang, kita rumah udah jadi, Bapak kasih KTP, kita akad Pak. Semakin lama akad bukan Bapak yang pusing, Bapak bayar saya lah di sini ada DP. Nggak ada. Yang sering ditipu ini bukan Bapak. Tempat lain ada booking, ada DP, rumahnya nggak jadi, tanah belum dibebasin, Bapak ditipu.
Maaf, boleh bilang di sini yang ditipu siapa? Saya. Pak pada booking, tahu-tahu sampai rumah, kayaknya kita belum berani ngambil rumah ya. Yaudah kita nggak terusin dah, nggak ngabarin. Berarti tertipu di sini developer. Makanya kita punya semboyan. Kita jadi penjual yang bodoh, pembeli yang pintar. Agar kita bisa kasih pertanggungjawaban apa yang kita jual itu pantas dan layak jangka panjang. Jadi harga rumah itu 168, ada biaya-biaya di luar itu, tidak ada yang masuk ke saya, Pak. Oh ini ada uang apa BPHTB, Bapak pun harus bayar BPHTB. Ada notaris, Bapak harus bayar notaris. Dan dari jumlah yang harusnya 19.800.000 saya nggak hafal, kan sekarang cuma jadi 11.100.000. Kita bantu. Pak gratis ya? Enggak, nanti saya akan bayar, itu ada notarisnya. Saya yang bayar. Notarisnya kalau saya bayar sedang sama nangis. Sedang terima duit, nangis melihat saya. Tambah lama tambah gemuk katanya. Jadi di sini pengertian rumah subsidi, kalau Bapak dapat rumah yang betul, pengembang yang punya tanggung jawab, tidak ada kata subsidi jelek. Jadi banyak anak-anak marketing pun nanya, Pak, kenapa kita jual rumah kok subsidi? Saya udah lihat di sebelah mana? Masuk. Jalannya kecil, 300. Sama kita bagusan kita, Pak. Jangankan anak buah saya, orang bank juga datang ke sini. Pak Yono udah nggak main subsidi nih. Nama saya Yono, Pak ya. Subsidi di Bapak jual berapa kalau menurut Bapak? Saya tanya. 300. Saya subsidi, Pak. Kepala cabangnya saya ngambil 2, Pak. Saya nggak boleh, Pak. Bapak, saya bilang nggak layak ngambil subsidi. Walaupun Bapak teman saya, mas saya nggak boleh. Saya akan jual ke orang yang berhak. Jadi jangan beranggapan bahwa rumah subsidi itu rumah jelek. Nah, kalau Bapak bisa cari pengembang yang bertanggung jawab, saya tanggung jawab rumah ini Pak ke Bapak, iya mungkin 20% saya lebih bertanggung jawab, insya Allah. Mudah-mudahan di sini kita sedang mencari kebaikan. Saya tanggung jawab setelah mati, Pak. Ya. Ke Bapak mas sebentar saya kibulin juga, Bapak datang saya omongin kibulin bisa, udah mati kan ya. Jadi kita pengen bikin rumahnya betul-betul layak. Pihak Bang udah datang belum? Nah, untuk kedua prosedur akad, kita di sini berusaha akad syariah. Jadi Bapak akad jual beli, bukan akad pinjaman. Kalau kita ke bank lain, saya nggak bisa sebutkan. Bapak kasih DP booking ke saya, DP ke saya, sisanya Bapak pinjam ke bank. Jadi yang bayar saya 2 orang, Bapak bayar, bank bayar. Itu namanya bank. Saya bukan akan jual beli, Bapak pinjam ke bank. Maaf, di dalam keyakinan saya berdosa, Bapak pun berdosa. Kita jual beli, saya jual ke bank, nanti saya jual dulu ke bank, habis itu Bapak jual ke Bapak, bank jual ke Bapak. Bapak bayar nggak ada yang boleh ke kita, karena Bapak belinya ke bank, bukan ke saya. Nah masalah di sini, yang marketingnya saya yang nemuin, kita karena saking baiknya Pak, bantu bank ke Bapak, karena penjualnya dia, saya jual ke bank. Kita udah ada deal, karena saya baik, kita bantulah bank. Jadi jangan ada kata-kata lagi, oh ini pengembangnya cerewet minta ini lagi, yang minta bank. Bank pun bukan cerewet, karena yang minta pemerintah. Dengan bantuan yang sedemikian besar, dengan bantuan yang sedemikian panjang, menurut saya layak. Nah, Pak, ini tapi kan ini maaf ya Pak, ini kalau kita bicara pemahaman, cabai aja kita gigit satu cabai, oh ini pedas, ini enggak, banyak dapat. Tapi sepemahaman saya yang kita jalanin, kita berusaha akad syariah, kita jual ke bank, bank jual ke Bapak. Tapi kredit Pak, kalau kredit kan dosa. Jual beli tidak menyatakan dosa atau riba itu karena KPR. Caranya yang salah. Nggak harus pakai bank Pak. Oke, banknya kita hilangin. Saya punya temen juragan kaya, duitnya banyak. Saya jual rumah ke kamu ya. Kamu jual ke customer. Customer nggak berani cash ke saya. Maunya
akadnya KPR. Dari saya 158 saya jual naikin ya boleh. Itu sah nggak Pak? Sah kan? Nah bank ini sebenarnya sama teman saya tadi posisinya sama. Cuman itu namanya teman saya, ini namanya bank. Jadi syariah itu lebih ke caranya. Jadi makanya kita jual ke bank, Bapak beli ke bank, Bapak bayar ke bank. Jangan Bapak milih rumah, booking ke saya, DP ke saya, sisanya minjem ke bank. Minjam boleh, tapi tidak boleh ada sepeser pun tambahan. Kalau ada tambahan itu namanya riba. Tapi ngambil keuntungan boleh. Beda dengan riba. Kalau kita bahas ini nanti nggak kurang Pak, saya sekolah aja nggak kurang masalah riba. Jadi intinya akadnya seperti itu. Makanya nanti akan ada akad. Bentar ya Pak. Kita akan akad ke bank dulu. Nanti Bapak akad dengan bank. Nah di sini ada pihak ketiga, notaris. Karena nama surat itu atas nama perusahaan kita, Bangun Family Sejahtera. Nah, notaris memfasilitasi agar terjadi balik nama. Kalau yang benar, balik nama dulu ke bank, baru bank ke Bapak. Itu makan waktu lama, biaya lama. Kalau ini saya udah tanya ke beberapa ustadz, tidak ada masalah. Yang penting transaksi jual belinya itu kita betul. Nah, tadi untuk subsidi sudah kita terangkan, untuk sekilas cara jual belinya sudah kita terangkan. Dari sini saya akan coba menjelaskan kenapa bisa dibilang kita bangga, saya bangga, anak-anak bangga, kita ini jual rumah subsidi yang layak. Jadi tolong dipahami dengan hati yang jernih. Kadang di satu sisi orang ini bisa terima, satu sisi karena dia tahu sedikit ilmu yang belum paham, bahasanya jadi ngeyelan. Kalau saya nggak paham sepeda Pak, saya suka bingung. Ini sepeda harganya berapa? 1,5. Yang itu 30 juta. Saya bilang, bedanya apa? Yang ini berat malah murah. Yang murah, ini. Kenapa kok kamu bisa menerima? Kamu nggak protes ke penjualnya? Bapak kurang aja, sama-sama sepeda, bannya 2, setangnya 1, ini 1,5, itu 30 juta. Terima. Karena Bapak terima dari awal, saya siap dibohongin sama tukang sepeda. Maksudnya gitu. Karena Bapak tidak tahu ilmu sepeda. Nah begitu rumah, banyak protes. Oh ini begini. Kita harus sadar bahwa yang saya jual, Bapak beli itu rumah subsidi, harga dipatok 168. Kita tidak bilang rumah kita paling bagus. Kita tidak bilang rumah kita tidak ada cacat. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini, saya pengembang baru Pak. Saya bukan pengembang, saya punya beberapa perusahaan. Bahasa sombongnya karena saya merasa punya duit, saya bikin perumahan. Jadi nanti di ujung saya ceritakan kenapa kita bisa bikin rumah bagus, orang lain nggak bisa. Tadi sepeda yang 3 juta, ada yang 30 juta. Bedanya apa? Materialnya Pak, cara bikinnya. Lah kita sama-sama jual dengan orang lain harga 168, sama-sama kamarnya 2. Bapak harus sadar diri. Material kita beda. Pasir Bapak lihat, sama-sama pasir beda. Cat Pak, cat kita Jotun. Jotun setahu saya itu cat dinding paling mahal di Indonesia. Kalau saya tanya ke perumahan subsidi lain, satu kaleng gede itu mereka 90.000 catnya. Nah kalau beli kalengnya dibalikin bayarnya 85. Jadi di sini artinya catnya 85.000. Kita beli cat itu 3 juta Pak. Kalau saya nggak goblok nggak mungkin berani. Artinya bukan beda 2.100.000. Cat kita harga 35 kali lipat dibanding pengembang lain. Cat itu saya pakai di rumah saya pakai di sini juga. Genteng sama-sama genteng beton kita bikin Pak. Bukan mau irit, lebih mahal itu dibanding kita beli. Saya banyak tanya, genteng di tempat lain berapa 1 kilo? Apa semennya 1 genteng 1 kilo? Kita bikin 1,5 kilo. Orang lain pakai triplek, kita kasih pakai kayu jati, pintunya double. Karena pun saya tahu Pak, saya kata
teman-teman bank itu terlalu memposisikan sebagai pembeli. Kamu susah hidupnya, nggak bakal happy main perumahan, nggak akan happy. Saya bilang lah, saya kalau beli begini, kamu terlalu jadi pembeli. Jelek-jelek kan pintu bapak rumahnya 2 kan Pak? Iya. Iya. Iya kan? Jadi di sini benar-benar bapak akan lihat, kayaknya orangnya kalau lagi ngomong ada pintar, tapi kok goblok bener sebenarnya, nggak bisa ngitung. Makanya tadi kita punya semboyan, kita jadi penjual yang bodoh, pembeli yang pintar. Mudah-mudahan dengan itu kan kita nggak banyak dosa. Jadi di sini tadi seperti sepeda, bapak harus pahami kalau beli rumah itu, sepeda sama bannya 2 ini 3 juta itu 30 juta. Cuman gampang dilihatnya, bedanya jauh. Rumah pun harus bapak bandingin. Baru bicara rumahnya, belum jalannya, belum lokasinya. Kita dinding double, orang lain belum tentu dinding double. Kita tahu kalau orang bangun tidur masih ngantuk, kadang lupa ke belakang masih pakai baju seadanya. Tetangga juga keluar melihat, makanya kita kasih tembok belakang, kita kasih dapur. Kita prinsip bahwa kita jual rumah-rumah baru, bukan rumah bekas. Karena saya pertama lagi mau main perumahan, sudah kita pilih subsidi. Maaf, saya sempat jalan-jalan sama istri, saya ambil kesimpulan pertama yang salah. Katanya, saya boleh izin duduk ya Bu ya? Badan saya agak gede. Jadi tolong, saya akan ngomong sebentar lagi, tolong ditahan, mudah-mudahan apa yang saya omongkan jadi bekal Bapak selama 15 tahun. Saya pernah jalan-jalan ke rumah subsidi, banyak rumah subsidi sudah akad, ada pelanggan tidak ditempatin. Saya marah ke istri saya mau bikin rumah subsidi yang layak. Bahasa gayanya, saya mau bantu orang-orang biar dapat teman bagus. Tapi ternyata, ya maaf ini Pak, kalau bahasa saya agak kasar, katanya orang nggak punya tapi sombong-sombong. Buktinya bikin rumah nggak ditempatin. Akhirnya kita pelajari apa yang salah. Ternyata betul. Setelah orang akad itu terjebak. Ya maaf ini, umumnya Bapak ngontrak. Jadi saat beli rumah itu bayar kontrakan. Ya maaf lagi ini kita bahasa aslinya, Bapak akad, untuk biaya akad utang teman. Begitu akad, Bapak bayar angsuran. Berarti tadinya cuma nanggung kontrakan, ketambahan punya utang teman, Bapak ketambahan lagi ngangsur. Kenapa nggak cepet-cepet pindah kalau gitu? Gimana bisa pindah? Rumahnya harus direnovasi. Apa yang direnovasi? Subsidenya dipindah, kamar mandinya dipindah, 30 juta. Akhirnya begitu akad bukan bahagia, malah stres. Rumah dilihat tiap hari tambah hancur. Bapak harus bayar ke angsuran ke bank. Saudara yang tadi dipinjemin DP nagih, Bapak masih ngontrak. Akhirnya kita cari, oh kita akan bikin rumah yang mudah-mudahan sedikit siap huni. Kalau saya Pak jujur pengen jual rumah itu udah ada atapnya belakangnya, tim saya nggak boleh. Jangan Pak, terlalu gila kita nanti disantet Bapak sama orang lain. Jadi kita tadinya saya emosi, saya bilang sih saya udah jadi mau jadi pengembang subsidi, orangnya belagu-belagu. Masa udah akad rumah sampai hancur, banyak duit cuman ngomongnya nggak punya biar dapat subsidi. Ternyata setelah saya pelajari terjebak. Ngontrak bayar, anggapnya 1 juta ya Bu ya. Terus kedua, ya maaf, saya dulu sering ngalamin Bu, buat akad pinjam saudara ditagih. Habis sudah itu, habis akad bayar angsuran. Habis akad udah punya 3 beban, rumah harus akhirnya punya rumah malah tidak bahagia. Saya sering ngobrol sama teman, saya bilang, kalian itu bikin jual rumah bekas apa rumah baru? Saya sering lihat, kan saya suka Pak, naik motor pura-pura jadi pembeli. Kalau dulu masih bisa, kalau sekarang saya banyak makan orang nggak percaya. Saya ngaku pembeli dulu, saya sering sampai jadi pembeli. Kita lihat, kusennya diganti, keramiknya dikelotok, plesernya dicopot. Makanya saya bilang, ini yang jadi maling bukan pemborongnya, pengembangnya. Subsiden kita, kalau Bapak masih percaya ke saya, kalau punya duit nggak usah gaya-gaya subsiden itu dirubah Pak. Subsidennya nggak layak Pak. Saya buka di Google Pak, saya buka di Google. Kita pertama bikin perumahan itu di Cilengsi.
Mereka mulai tempatin 2017, subsitengnya lebih jelek dari ini. 2017, 18, 19, 20, 4 tahun. Belum pernah ada yang nyedot subsiteng, Pak. Belum ada yang pernah nyedot subsiteng, Bu. Anaknya ada yang saya tahu, bapak ibu anaknya SMA 2. Berarti kalau ke WC lama kan, Pak? Dan saya tanya, bapak ibu maaf subsitengnya belum penuh, bapak rajin puasa? Enggak, Pak. Sering makan di rumah? Enggak. Jadi tolong, nanti kalau saya pindah, saya harus ngeluarin duit 2 juta bikin subsiteng. Buat apa, Pak? Kalau bapak mau bikin subsiteng, udah di lama saya aja. Udah 158, nanti saya kasih 100.000, nggak usah pakai subsiteng. 168. Kita bikin, nggak akan cuma peraturan pemerintah. Bapak bisa datang ke Cilengsi, ada namanya kita Gria Family 2. Tanya ada nggak yang pernah nyedot subsiteng? Makanya yang dulu gaya mau pindahan, pinjam duit teman bikin subsiteng, stres sekarang karena tetangganya nggak ngerubah, subsitengnya sampai sekarang nggak penuh. Jadi rumah yang kita bikin mudah-mudahan layak. Makanya akhirnya kita bikin satu keputusan yang kasar. Kalau bapak sudah akad, kalau tidak ekstrim tidak boleh komplain. Karena komplain itu bukan 1 tambah 1 2. Bapak ngomong 3, kita ke hukum, kalah. Saya ngomong 1 tambah 1 3, bapak ngomong 2, rasa. Menurut saya nggak rampung. Kita berusaha bikin rumah yang bagus sebelum bapak akad, tapi memang ini ada beberapa yang belum selesai. Bapak sudah lihat rumah contoh seperti itu, kita akan bikin, kita kasih keran. Mau keran aja dibanggain. Coba kalau bapak mau bikin keran, harus bobok dari depan ke belakang, bayar tukang 2 hari. Anggap aja 120 udah 240. Bobok berapa? Harus ngecat lagi kan, Bu? Mungkin bisa bikin keran yang katanya cuma keran bisa 600.000. Kita udah kasih. Tapi kadang-kadang kebaikan dan kelebihan yang kita kasih tidak bapak tahu. Karena apa? Saya nggak tahu ya. Anak buah saya masih sering diomelin sama bapak dan ibu karena cuma minta berkas. Kemarin udah kasih, minta lagi, maunya apa sih? Kalau nanti izin udah jadi, Pak, saya itu galak, Pak. Saya sering, ini nggak boleh kambing rumah, nggak boleh. Kayak belak-belakan, Om. Kepala cabang, Bapak ada mau ngambil saya 2 nggak ada, boleh. Saya aslinya galak. Di perusahaan saya lain saya cari duit lebih gampang dari ini, Pak, lebih banyak. Nah, jadi jangan Bapak khawatir bahwa rumah subsidi itu kita bikin yang jelek. Semen saya pakai semen saya pakai di rumah, Pak, Indosemen. Bapak datang sekonyong-konyong ke gudang saya, ditipu nggak? Semennya pakai yang mereknya nggak jelas Indosemen. Rumah saya pakai Indosemen. Pasirnya kita pakai yang bagus. Kita bataku bikin sendiri biar bagus. Kita kusen pakai beton. Kusen itu pilihannya 3, kayu, aluminium, beton. Kayu sebagus-bagusnya kayu rumah subsidi meleot. Nggak mungkin saya pakai jati. Kusennya juga. Saya ngomong di sini sambil infusan kalau saya pakai jati. Nah, kalau saya pakai aluminium yang standar harganya nggak masuk. Akhirnya kita pakai kusen beton. Itu beton saya ngacak sendiri, Pak. Saya orang elektronika, bisa kita beberapa di elektronika itu kita bikin adukannya apa semua kita bikin. Jadi kita bikin rumah yang sebenarnya tadinya mungkin bapak dan ibu tidak lihat kelebihannya. Nanti tolong disadari dari catnya aja yang sepele keran, kamar mandi di belakang. Loh, tapi kan bapak mahal DP-nya 1, saya bilang DP itu tidak ada yang masuk ke kita. Kalau saya ikutin bangun rumah seperti pengembang lain, Pak, bukannya DP-nya kecil, Pak, saya kasih duit bapak, saya masih untungnya lebih gede. Jadi kalau saya jualan dengan rumah sama dengan pengembang lain, jangankan DP saya lebih kecil, Pak, bapak akan saya kasih duit masih untung, Pak. Bapak bisa tanya, mereka udah lama jadi tukang sebelum ikut saya. Tempat lain satu rumah berapa sak semen? Di sini 2 kali lipat rumah lain, Pak. Coba kalau bapak lihat dari tadi ngomong kayak orang bodoh mulu nih. Tapi fakta kan, Pak. Kalau saya ngomong buset, wah, pakai apa? Pintunya pakai jati, ini tukang tipu. Begitu belum jadi rumahnya bapaknya. Yang udah terpasang jati.
Jadi di sini sebagai penutup, kenapa kita bisa bikin rumah murah bagus dibanding yang lain? Satu, ini tidak ada maksud saya bicara ria, tapi mudah-mudahan ini buat bekal Bapak, biar Bapak yakin apapun yang Bapak alamin susahnya ngangsur selama 15 tahun. Karena ngangsur itu sama orang pacaran sama. Lagi pacaran, istrinya ngentut aja udah bilang wanginya gak ketulungan. Betul gak Bu? Begitu nikah 2 tahun, disenggol aja udah bisa gelas pecah. Begitu juga KPR, lagi mau ngambil KPR dikibulin sama marketingnya Pak, udah iya aja. Begitu kerasa ngangsur 3 tahun berat, apalagi di rumah belum gajian, katanya gajiannya diundur, masih ngangsur, pusing. Makanya saya kasih bekal bahwa Bapak mudah-mudahan tidak pilih salah pilih rumah, akhirnya 15 tahun jadi semangat terus. Kenapa kita bisa bikin rumah? Satu, alhamdulillah ownernya saya sendiri Pak. Kalau perusahaan lain ownernya banyak, ada 5, ada 10, betul kan Pak? Di sini saya sendiri. Kebetulan lagi kita bangun, kita rencana 100 hektar, kita udah bebasin banyak puluhan hektar. Saya pakai uang pribadi sendiri, tidak pakai uang bank. Jadi bicaranya kalau bahasanya satu rumah untuk 10 juta, 20 juta anggap aja, umpamanya nih Pak. Orang lain masih dibagi 6 orang, saya kecil pun saya makan sendiri. Orang lain 20 juta harus nanggung bunga bank. Bunga bank kecil-kecilnya 10% Pak. Nah kalau tadi 20% dari harga 168 nggak nyampe 15% untungnya. Nah kalau bayar bunga bank setahun 10%, 2 tahun nggak akad udah rugi Pak. Betul nggak? Jadi kenapa orang subsidi itu harus cepat? Karena dia pakai duit bank. Kalau kelamaan, untungnya habis sempat bayar bank. Bukan saya jelek-jelekin bank. Orang berbisnis banyak caranya. Kalau kita nggak pakai. Jadi 2 yang saya tadi udah jelaskan, alhamdulillah perusahaan ini milik saya sendiri. Jadi untung kecil besar nggak dibagi. Kedua, kita nggak pakai bank. Yang ketiga, alhamdulillah kita punya beberapa perusahaan yang sehat, yang memodali perusahaan ini. Dan hidup kita udah cukup dari beberapa perusahaan. Jadi kalau kita main perumahan ini udah dari 2017, 18, 19, 20, saya belum pernah ngambil duit beli baju dari duit ini, belum pernah. Malah nambahin mulu. Kalau keluarga besar saya sebenarnya nggak setuju. Buat apa sih kita cari? Capek. Kalau mau beramal udah belajar jadi ustadz aja beri ceramah, daripada kita begini belum tentu dihargain orang. Karena banyak anak buah saya buktinya diomelin sama bapak dan ibu, minta berkas diomelin. Jadi tadi itu, ini karena waktunya udah mepet. Jadi mungkin ini dari saya, nanti ada dari bank, ini bosnya bank namanya Bu Resi, manajer dari perusahaan BTN Syariah Bekasi. Ya. Oh iya, pasang minggu. Coba biar berarti gak ngantuk. Saya tambah sedikit ya Bu. Wan, kamu di sini bantu saya. Jadi itu nanti akarnya kita sudah akad ya Bu. Jadi saya udah jual rumah ini ke bank, sah walaupun saya belum dibayar. Jadi jual beli itu caranya, bukan bayarnya. Jadi oh ini syariah katanya, tapi saya langsung berarti masih riba. Enggak ada yang bilang saya jangan dibayar cash. Saya udah akad, saya bilang rumah ini jadi milik gue, jadi milik BTN. Walaupun beliau belum bayar seperak pun ke saya per hari ini, udah sah. Bu Resi punya hak jual ke Bapak Ibu. Nah, yang kedua, setelah saya akan dengan Bu Resi akan dengan Bapak-Bapak. Yang saya minta, tolong setelah rumah ini jadi milik Bapak, cepat pindah. Saya nggak tahu, mudah-mudahan di sini kalau ada yang bahasanya buat tabungan apa-apa, kayak saya tahu nggak boleh beli. Tanya anak-anak, saya tahu ini buat investasi, saya reject. Belagu banget, ya belagu lah saya. Saya mau yang rumah ini buat ditempatin. Saya pun nggak investasi loh. Jadi tolong segera ditempatin. Mungkin rumahnya belum 100%. Yang mau pindah lapor ke kita 2 minggu sebelumnya, bikin isi form, nanti kita siapin, kita bor, terus kita rapihin.
Bapak tinggal pindah, mungkin kurang bersih dikit, tolong dimaklumin. Karena rumah sebagus apapun kalau belum ditempatin akan jelek. Jadi nanti setelah seperti mumpung ada orang bank, biar saya kelihatannya gak galak, kita nggak akan terima komplain. Kalau kebangetan rumahnya ambruk, pamerin baru boleh. Karena kita udah bikin udah super. Kedua, saya minta rumah itu segera ditempatin. Yang ketiga, kalau mau nempatin daftar dulu biar kita siapin rumahnya. Kita di sini ngebor 15 sampai 16 meter, Pak. Selama ini kemarau habis airnya enggak. Tapi jangan tanya saya airnya bagus apa enggak, Bapak bisa lihat sendiri yang kita bor-bor itu bagus apa enggak. Itu yang bisa saya berikan. Karena dulu saat beli tanah pun saya nggak minta jaminan ke petani. Bapak, saya beli tanah Bapak, saya bayar cash, Bapak jamin airnya bagus nggak? Enggak. Tapi kalau memang nanti dibilang tanahnya airnya jelek, saya akan bikin beberapa titik sumur yang dalamnya 100 meter free, Bapak biasa ambil. Tapi insya Allah saya lihat bagus. Jadi tadi saya bilang kenapa kita bisa bikin rumah bagus, Bu? Boleh sih, saya harus bicara biar tidak ada disangka penipuan. Kenapa kita bikin rumah bagus? Ownernya kebetulan saya sendiri. Jadi untung kecil besar dibagi buat saya sendiri kan, Bu. Nah ini ada orang bank walaupun dia merengut. Saya tidak pinjam uang bank buat bangun rumah ini kan, Bu. Walaupun sebenarnya bank sebel, Pak. Pokoknya bank itu Bapak beli rumah ke beliau, saya utang ke beliau. Tapi saya udah deal, saya tidak mau utang bank. Makanya tambah lama saya tambah kurus. Dan saya punya beberapa usaha, jadi makan saya belum dari perumahan ini. Mungkin itu yang sekilas bisa saya sampaikan agar Bapak paham. Jadi Bapak langsung selama 15 tahun atau 20 tahun punya semangat bahwa rumah yang dipilih tidak salah secara bangunan, secara lokasi, dan rumah subsidi itu bukan rumah murah. Bapak tadi cash dapat 16.800.000 tahun PPN, 4 juta SBUM, itu luar biasa. Belum tiap bulan dapat angsuran bantuan 700.000. Jadi ratusan juta yang Bapak terima. Kalau berkas yang diminta cuma dikit, Pak. Kalau saya yang jadi pemerintah suruh 2 kardus, Bapak kasih berkas ke saya. Mungkin dari saya itu untuk masalah ini saya kasih ada 3 pertanyaan yang mau bertanya terhadap developer nanti sebelum Bu Resi nerangkan, Pak Faisal nerangkan. Jadi saya minta akad ini Bapak sudah paham. Jadi kan nanti banyak nanya lagi ke bank satu-satu, nanya ke notaris satu-satu, nggak rampung-rampung. Kalau Bapak akad 1 orang 10 menit ke bank ada 5 orang ya, Bu? 5 orang, berarti satu loket bisa selesai 12. Kita cuma akan 40, nggak sampai 1 jam baru bisa selesai. Makanya kalau Bapak mau nanya, banyak nanya sekarang ke saya, nanti sebelum Bu Resi bicara sekarang jatahnya ke saya, silakan nanya dulu. Jadi lebih baik kita capek sekarang ngomongnya, Bu. Nggak ada yang nanya lagi, diulang lagi, bukannya kita galak. Karena lama Pak, kalau akad salah itu bisa sampai sore nanti selesai. Mau nggak ada yang mau bertanya masalah rumah, masalah apa? Ya. Setelah akad kan nanti diperkirakan saya pengennya Desember langsung bisa pindah gitu, Pak. Jadi setelah akad saya langsung bisa ngisi formulir untuk bisa pindah ke sini, bisa, Pak? Terima kasih. Maaf, namanya Pak Afrik ya? Afrik. Saya sakti kan, Pak? Bapak belum kasih nama sudah tahu. Hati-hati sama saya, Pak. Nanti kalau mau nanya togel ke saya. Jadi rumah yang kita buat ini hampir selesai. Oh, belum itu kerjaan cepat, Pak. Bapak lihat ini belum dibatasi. Wah, banyak banget tentunya, itu kerjaan nggak nyampe seminggu. Tapi Wan, di sini kita batasin 2 minggu. Jangan bilang seminggu, nanti disangka begitu banyak abal-abal. 2 minggu. Kalau Bapak mau pindah, langsung lapor. Mau pindah kapan? Insya Allah siap. Ada lagi yang lain, Pak? Ayo yang suka galak masalah berkas, nanya. Galak banget kalau diminta berkas. Mulut pernah sampaikan pusat, saya periksa ke rumah sakit. Kamu sakit apa? Diomelin masalah berkas. Ayo Bapak Ibu silakan. Jadi saya ulangi, nanti akadnya saya dengan
pihak bank, Bapak dengan pihak bank. Segala pembayaran ke bank. Harga rumah 168, di harga itu semuanya tidak ada yang sepeser pun lari ke kita. Masalahnya. Malah saya masih nombokin, sekarang masih promo nombokin. Jadi kalau bilang saya berani sombong bahwa rumah saya ada DP-nya katain Bapak Ibu lebih besar, ya rumah saya lebih bagus. Kalau saya bikin rumah sama dengan mereka, bukan DP kecil, Bapak akan saya kasih 5 juta masih berani, masih untungan saya begitu. Sebelum nanti kepanjangan, ada yang tanya lagi Pak, saya kasih waktu sebentar Bapak Ibu. Ya, ada? Kalau nggak ada mungkin waktunya saya serahkan ke pihak bank. Di sini diwakili Ibu Resi. Nanti ada mau ditanyakan ke Bu Resi langsung. Mungkin dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kepercayaan Bapak Ibu memilih rumah kita. Dan sekali lagi saya mohon maaf selama saya banyak ngomong ada salah, kurang sopan. Dengan satu tujuan biar kita sama-sama paham. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono waktunya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah di siang, pagi menuju siang ya Bapak Ibu ya. Kita hadir di Sabah ya. Mungkin pertama saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Resi Andriani, kami dari BTN Syariah Cabang Jakarta Pasar Minggu. Jadi mungkin kemarin Bapak Ibu sudah ada yang datang ke kantor untuk buka tabungan. Nah itu kantor kami yang Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau menanyakan mengenai legalitas, kantornya di situ. Hari ini saya bawa 5 orang teman buat mengangkatkan biar kita bisa lebih cepat. Jadi kita alhamdulillah banget punya lokasi seperti ini sehingga tidak berdesakan di dalam ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal memang saya minta ke Pak Yono dan tim Gria Family supaya saya dan Pak Faisal dari notaris supaya kasih briefing dulu. Artinya menyampaikan dulu secara lugas apa-apa yang harus kita lakukan pada saat akad ini ya. Bapak Ibu sedikit saya jelaskan, mungkin tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Yono terkait dengan KPR subsidi ya. Jadi KPR subsidi ini adalah KPR yang diberikan subsidi oleh pemerintah kepada Bapak Ibu terpilih supaya mendapatkan fasilitas dari negara ya. Jadi karena itu fasilitas negara, satu pasti bunga atau margin di kami itu lebih kecil, jauh lebih kecil, setengahnya dari yang harus Bapak Ibu bayar kalau itu komersial. Jadi kalau misalnya sekarang angsurannya 1 juta, itu kalau realnya tuh 2 juta ya. Jadi itu, nah karena itu subsidi maka ada persyaratannya Bapak Ibu. Salah satunya adalah persyaratan dari gaji. Kedua yang ditempati. Nah yang tempatin ini seperti Pak Yono tadi bilang itu memang krusial Bapak Ibu. Mohon maaf banget. Itu rumah memang harus dan wajib ditempati. Karena ini fasilitas pemerintah kepada kita semua yang belum memiliki rumah. Jadi yang dimasuk perumahan itu rumah layak huni, dan ini sudah layak huni banget ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah mudah-mudahan berkah buat semua. Nah untuk angsuran nanti kan dibayar lewat tabungan ya.